Halo semuanya pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi Mimin akan melanjutkan pembahasan sang tak terkalahkan yang turun gunung menginjakkan kakinya di dunia murim. Cerita sebelumnya diakhiri dengan salah satu master terkuat dari Istana Laut Utara menyerang para bawahan Taeyong di tempat yang berbeda. Akan tetapi serangan itu berhasil dihentikan oleh Tang Suk yang berada di sana. Tang Suk masih tak mengerti kenapa Istana Laut Utara menyerang padahal mereka adalah utusan aliansi bela diri dan Tang Suk akan menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin disebabkan dia benar-benar tidak nyaman dengan cuaca dingin ini. Di sisi lain Aran mengatakan alasan dirinya yang tidak mudah percaya begitu saja kepada pedagang seperti Jeyan karena seorang pedagang selalu menyiapkan jalan alternatif untuk kepentingannya. Jika Aran menang dalam pertarungan, maka dia akan menjanjikan kompensasi komandan militer padanya, dan jika kalah, maka dia akan menikahinya jadi Jeyan mungkin saja menginginkan kekalahannya. Kang Seon yang mendengar kesepakatan konyol itu tidak menyangka jika orang-orang di Laut Utara sangatlah aneh. Lalu Jeyan mengangguk seakan paham apa yang dimaksud oleh Aran yang sangat berhati-hati padanya. Dia membenarkan jika orang sepertinya selalu mencari keuntungan yang lebih besar, tapi dia juga harus menyiapkan diri untuk kemenangannya. Semua itu bukanlah alasan dan harus mendengarkan apa yang dikatakannya. Di mana pil itu palsu, maka kontraknya takkan berlaku sekaligus menghancurkan reputasinya karena telah memberikan barang tak berguna dan dirinya yang menjunjung tinggi kehormatan dan salah satu dari top 10 master di daratan Laut Utara takkan mengorbankan nama besarnya. Maka dari itu dia ingin agar Aran tidak meragukan keaslian pil yang diberikannya. Aran pun terus memandangi pil itu dengan mempertimbangkan semua yang dikatakan oleh Jeyan adalah sesuatu yang masuk akal, bukanlah omong kosong tak berdasar. Sementara itu para generasi muda yang tengah mengalami penyerangan menanyakan keberadaan Inspektur Taeyong dan muridnya. Namun Tang Suk menjawab jika dia sendiri tak mengetahuinya, dan dia hanya datang sendiri. Jawaban itu tentu saja mengejutkan mereka semua karena lawan yang dihadapinya bukanlah sesuatu yang bisa diatasi tanpa bantuan dari Taeyong yang merupakan sosok terkuat di antara mereka. Walau mereka cukup takjub akan Tang Suk yang berhasil menghentikan serangan master di depannya, tapi tetap saja mereka benar-benar dirugikan. Sosok ini menunjukkan intimidasinya sambil mengancam jika tanah Laut Utara sangatlah ekstrim dan mereka semua tidak akan punya kesempatan untuk menang karena mereka hanya akan terus diburu sampai tertangkap. Pria ini adalah murid terbaik Shaolin, dan dia menanyakan hal apa yang harus dilakukan karena mendengar jika Tang Suk yang dianggapnya sebagai ketua suku yang dihukum di tanah Sichuan dengan mengikuti Taeyong dan dia sudah melakukan perjalanan beberapa kali dengannya. Tang Suk pun berbalik dan tertawa karena sekumpulan bocah di belakangnya dianggap sebagai generasi yang menjadi pilar aliansi bela diri di masa depan, tapi mereka terlihat seperti pecundang yang takut pada musuh dengan nama besar. Lalu salah satu dari mereka berteriak karena menganggap Tang Suk hanyalah ketua suku dari suku primitif sehingga tidak mengetahui sosok yang dilawannya di mana dia salah satu dari 4 jenderal terkuat Laut Utara, bahkan menduduki peringkat kedua. Namun Tang Suk meminta mereka berhenti bersikap pengecut, karena situasi seperti ini seharusnya menyenangkan dan melakukan misi tanpa konflik pastinya akan membosankan. Para generasi muda ini pun terkejut dengan tak menyangka jika Taeyong telah membawa orang yang tidak waras dalam perjalanan ini. Tanpa pikir panjang lagi Tang Suk mengepalkan tinjunya dengan ingin melakukan serangan lebih dulu karena pembicaraan takkan menghasilkan jalan keluar.
Sosok ini tak menyangka jika orang-orang di depannya tidak mengerti situasi mereka karena terlihat sangatlah percaya diri. Pertarungan pun pecah dan sang Jenderal Istana Es menggunakan teknik es perisainya untuk menghalau serangan Tang Suk sekaligus membekukan tangannya. Akan tetapi Tang Suk tidaklah datang dengan tinju biasa, di mana dia sudah mengerahkan beberapa persen kekuatannya dalam serangan ini. Sang Jenderal Es ini sangat terkejut karena pelindung esnya dapat ditembus dengan mudah, dan dia sudah lama tidak menemukan musuh seperti ini. Di saat yang sama para bawahannya datang untuk menyerang titik buta Tang Suk. Walau cara ini seharusnya tidaklah terhormat dengan mengganggu pertarungan tuannya, tapi misi harus diselesaikan dengan cepat. Akan tetapi Tang Suk tidaklah bergeming dan tanpa melihat ke arah musuhnya, maka dia sudah bisa merasakan kehadiran mereka. Meski Tang Suk sudah tidak terlalu aktif dalam pertarungan belakangan ini semenjak menjadi kepala suku, tapi tetap saja naluri bertarungnya tidaklah menurun. Hanya dengan gerakan tangannya, maka dia mengeluarkan energi yang hebat ke arah musuhnya. Serangan itu sangat cepat sehingga pasukan elit Istana Es tidak dapat mengatasinya. Tang Suk benar-benar telah menunjukkan kekuatannya, meskipun tidak satu pun yang mengenalinya jika dia adalah salah satu dari 10 master puncak di dunia murim. Lalu sang Jenderal Istana yang memanfaatkan celah segera datang dengan tinju terbaik yang selalu menghancurkan dan membekukan musuhnya hingga ke jantungnya. Akan tetapi serangan itu tidaklah berguna di hadapan Tang Suk, bahkan seni esnya dihancurkan begitu saja. Para generasi muda tak hentinya tercengang akan yang dilihatnya karena pertarungan terlalu berat sebelah. Walau sosok ini adalah sang jenderal peringkat 2 di Istana Laut Utara, tapi dia dibuat seperti amatir oleh lawannya. Sekarang lehernya berada di dalam cengkeraman. Tang Suk menunjukkan dirinya dalam bahaya jika tak segera meloloskan diri. Maka dari itu dia berusaha untuk memberontak dan jalan satu-satunya adalah menghancurkan tangan Tang Suk dengan membekukannya. Lengan Tang Suk pun mulai berubah menjadi es dengan cepat. Tang Suk paham jika seni es akan berbahaya bagi mereka yang lemah, tapi jika musuhnya memiliki ki yang lebih besar maka hal ini bukanlah masalah. Dengan mengalirkan energinya ke lengannya, maka dia menghancurkan es yang mencoba membekukannya. Lalu Tang Suk mengangkatnya lebih tinggi hingga membuat Jenderal Es kesulitan bernapas. Setelah itu Tang Suk menghantamkan tubuhnya menuju ke tanah dengan kuat. Tabrakan itu pun tak terhindarkan dan membuat area sekitar mereka mengalami dampaknya. Beralih ke gubuk tua di mana Aran telah menyelesaikan pembicaraannya dengan Jeyan, dia kembali melanjutkan perjalanannya. Kang Seon tak menyangka jika gadis di depannya menjadikan dirinya sebagai alat tawar-menawar demi melindungi kekuasaannya. Tidak semua gadis memiliki tekad berani seperti ini, dan Kang Seon cukup terkesan. Lalu Kang Seon menanyakan apakah Aran akan menyerap kekuatan es kristal karena dia sudah mendapatkan pil yang dibutuhkannya. Kang Seon tak mengerti kenapa Aran terkejut mendengar pertanyaannya karena rencananya sangatlah mudah terbaca. Aran membenarkannya karena jika dirinya tidak mendapatkan pengakuan dari kristal es maka dia takkan diakui sebagai penguasa Laut Utara. Kemudian Kang Seon menanyakan kenapa gadis seperti Aran sangat terobsesi menjadi penguasa hingga membahayakan nyawanya. Bagaimanapun menjadi seorang penguasa adalah kata lain dari memikul beban berat yang menguras tenaga, ditambah Aran masih sangat muda untuk melakukan tugas yang melelahkan tersebut. Secara garis besar Aran mengerti maksud Kang Seon, tapi dia tidak bisa mengatakan semuanya. Namun dia hanya bisa mengungkapkan jika dia memiliki alasan tersendiri,
hingga harus melakukannya. Dikarenakan mereka sudah bersama, maka Aran ingin meminta pertolongan Kang Seon, di mana dia ingin menyerap es kristal dan membutuhkan Kang Seon untuk membantunya. Sementara itu sang Jenderal Es terlihat mengalami penyiksaan oleh Tang Suk hingga membuatnya harus berteriak kesakitan. Meski begitu dia tidaklah terkekang dan terkadang mencoba melawan saat Tang Suk menyakitinya seperti sekarang ini. Tangannya terasa diremukkan dan dia mencoba menggunakan teknik seni es miliknya. Namun kekuatannya benar-benar tidak berguna di hadapan Tang Suk. Tak hanya sekedar mengatasi seni esnya, tapi Tang Suk sudah mulai mengeluarkan seni racunnya. Walau dia tidak mengeluarkan racun yang mematikan untuk menghabisinya secara instan, tapi racun itu memberinya rasa sakit yang luar biasa. Kemudian Tang Suk ingin orang itu menjawab dengan jujur, kenapa Istana Es menyerang utusan bela diri, padahal hal itu dapat diartikan sebagai tantangan kepada aliansi bela diri itu sendiri. Sosok ini tak punya alasan untuk menyembunyikannya dan menginformasikan jika Inspektur Taeyong telah berpihak pada Aran yang merupakan buronan dan berdasarkan hukum di Istana Laut Utara, maka dia harus mati. Tang Suk tak paham kenapa Aran dikatakan sebagai pemberontak, padahal dia seharusnya adalah penerus Istana Es yang pantas. Pemandangan ini tentu saja sangatlah mengejutkan karena siapapun dari mereka tidak menduga jika bawahan Taeyong memiliki kekuatan hebat seperti ini. Soyup menganggap situasi ini sudah sangat menguntungkan karena dengan ini maka informasi dapat didapatkan dengan mudah. Pria ini masih saja tercengang karena seorang jenderal Istana Es dengan keterampilan bela diri yang digadang mendekati puncak malah kalah dengan mudah. Mereka makin penasaran sekuat apa Inspektur Taeyong yang berhasil mengalahkan Tang Suk saat menjadi kepala suku. Awalnya mereka dapat berbicara santai dengan Tang Suk, tapi sekarang mereka terlihat sungkan padanya. Lalu Tang Suk meminta mereka semua mengikutinya ke tempat yang menarik. Tempat itu adalah Istana Darah Ilahi, di mana pertarungan menyenangkan bisa saja terjadi karena masalah ini akan selesai jika pihak musuh dikalahkan.